Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang terus mencurahkan berbagai macam kenikmatan kepada kita sekalian. Nikmat yang sangat besar, nikmat yang tidak dapat kita hitung karena begitu banyaknya, sebagaimana yang Allah tegaskan dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andaikan kalian menghitung nikmat Allah yang dianugerahkan kepada kalian, niscaya kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Ini menunjukkan begitu besarnya dan begitu banyaknya kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa curahkan kepada kita sekalian. Dan alhamdulillah, di antara nikmat yang sangat besar yang Allah anugerahkan kepada seorang hamba adalah diberikan kepada hamba tersebut kecintaan kepada ilmu. Kecintaan kepada ilmu dan kerinduan untuk selalu menghadiri majalisul ilm, majelis-majelis ilmu, dan senang berteman dan bersahabat dengan para ulama dan talabatul ilm, para penuntut ilmu. Ini adalah sebuah nikmat yang sangat besar. Kenapa? Karena ilmu adalah kunci kebaikan. Ilmu din atau al-ilmu syar'i adalah kunci kebaikan. Seseorang tidak akan mungkin meraih kebaikan di dunia ini tanpa memahami ilmu ad-din atau ilmu syar'i. Ini sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak akan mungkin seseorang meraih kebaikan tanpa dia memahami agama ini dengan benar. Dan kebaikan dalam diri manusia pun bertingkat-tingkat. Dan tingkatannya itu tergantung pada tingkatan pemahaman mereka masing-masing terhadap ilmu agama. Hal ini dipahami dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallah dari sahabat yang mulia Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memahamkan dia dengan agama. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, maka Allah akan pahamkan dia dengan agama. Berarti memahami agama adalah kunci kebaikan. Karena Nabi SAW mengabarkan ketika Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan seseorang itu menjadi baik atau menginginkan kebaikan pada dirinya, maka bukanlah kekayaan yang pertama sekali Allah berikan kepadanya, bukan pula jabatan, bukan pula ketenaran atau kenikmatan-kenikmatan duniawi ini, tidak. Tetapi yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan pertama sekali kepadanya adalah al-fiqhu fid din. Al-fiqhu fid din, pemahaman terhadap agama yang mulia ini. Pemahaman terhadap agama yang mulia ini. Oleh karena itu, besar atau kecilnya, sedikit atau banyaknya kebaikan dalam diri seseorang itu sangat bergantung pada pemahaman dia terhadap agama yang mulia ini. Dan juga syariat ini telah menetapkan bahwa ilmu adalah nikmat yang harus diusahakan. Di samping Allah subhanahu wa ta'ala juga akan menganugerahkan ilmu kepada seorang yang bertakwa kepadanya. Namun hal itu diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena ada usaha dari diri seseorang untuk memahami ilmu. Sehingga Nabi SAW bersabda, "Innamal ilmu bitta'allum." Ilmu itu hanyalah didapat dengan belajar. Ini yang utama. Ini kunci yang utama untuk meraih ilmu. Innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu hanya didapat dengan belajar. Artinya seseorang dituntut untuk menuntut ilmu, dituntut untuk belajar. Dan menuntut ilmu itu sendiri adalah merupakan ibadah.
sebelum ilmu yang kita pelajari, kita amalkan, hadirnya kita di majelis ilmu, atau usaha-usaha yang lain untuk menuntut ilmu, itu sudah bernilai ibadah. Itu sudah merupakan ibadah yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, Nabi SAW menjanjikan, siapa yang menempuh suatu jalan atau suatu cara untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mudahkan jalannya ke surga. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan atau suatu cara dalam menuntut ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mudahkan baginya jalan ke surga. Ini subhanallah, nikmat yang paling besar. Nikmat apalagi yang lebih besar daripada ini? Akan dimudahkan jalannya seseorang untuk masuk ke dalam surga ketika dia sudah berusaha untuk menuntut ilmu. Dia berusaha untuk menuntut ilmu dengan ikhlas dan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mudahkan jalannya ke surga. Dan ini sesuatu yang sangat logis. Sebab masuk surga harus dengan sebab-sebab. Maka seorang tidak akan mengetahui sebab-sebab yang bisa memasukkannya ke dalam surga, dan sebaliknya yang menjauhkannya dari neraka kecuali dengan ilmu. Kecuali dengan ilmu. Oleh karena itu, munculnya kesyirikan, munculnya kebid'ahan, munculnya berbagai macam kemaksiatan dan kemungkaran asalnya dari al-jahl, asalnya dari kebodohan. Sebagaimana kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, al-jahlu aslu kulli syarr. Kebodohan itu adalah pokok atau landasan dari segala keburukan. Kebodohan itu adalah landasan dari segala keburukan. Demikian pula guru beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala mengatakan, "Man 'abada Allah bi jahlatin afsada aktsara mimma aslah." Barang siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dasar kejahilan, bukan dengan dasar ilmu, maka dia lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Dia lebih banyak berbuat keburukan daripada kebaikan. Ini bahayanya kebodohan. Bahayanya seseorang jauh dari ilmu. Dia akan terjerumus kepada keburukan. Dia akan terjerumus kepada kebid'ahan. Bahkan yang lebih parah lagi, dia akan terjerumus kepada al-jahlu al-murakkab. Ulama menjelaskan, kebodohan itu ada dua bentuk. Kebodohan itu ada dua bentuk. Ada al-jahlul basit, kebodohan yang ringan, dan ada al-jahlu al-murakkab, kebodohan yang bertingkat, kebodohan kuadrat, bodoh di atas kebodohan. Maknanya apa? Bentuknya seperti apa? Kalau kebodohan yang ringan itu adalah orang yang bodoh dan dia sadar dirinya bodoh, maka diharapkan dia mau belajar, dia mau menuntut ilmu. Minimal kita berada di bentuk yang seperti ini. Jangan sampai al-jahlul murakkab, bodoh yang bertingkat, bodoh kuadrat, kebodohan di atas kebodohan. Yaitu orang yang bodoh, tapi dia tidak sadar dirinya bodoh. Bahkan dia menyangka dia berilmu. Dia menyangka dia di atas suatu jalan yang benar, padahal dia salah. Dan ini banyak sekali terjatuh padanya kaum muslimin, apalagi orang-orang kafir. Mereka mengamalkan amalan-amalan yang mereka anggap baik. Mereka mengira itu baik. Mereka mengira itu adalah ibadah, padahal dia adalah kemungkaran, bahkan kesyirikan atau minimal kebid'ahan dan kemaksiatan. Sebagai contoh, sebagian orang ketika dia ditimpa suatu musibah, maka dia mendatangi tempat-tempat tertentu atau kuburan-kuburan tertentu yang dia anggap tempat itu keramat. Dia anggap kuburan itu keramat. Kemudian dia memohon kepada penghuni yang ada di tempat tersebut, atau dia sholat di situ, atau dia membaca Al-Quran di situ, berzikir di situ, dengan harapan apa? Musibahnya akan segera hilang. Dan dia anggap itu adalah suatu ibadah. Ini jahlul murakkab, kebodohan kuadrat. Dia salah dan dia tidak tahu bahwa dirinya salah. Dan ini umumnya orang-orang yang melakukan bid'ah, bahkan kesyirikan. Mereka sudah melakukan kesalahan,
dan mereka tidak tahu kalau mereka sudah terjatuh dalam kesalahan, mereka malah menganggap itu sebagai suatu kebaikan. Inilah diantara sisi bahwasannya bid'ah itu lebih berbahaya daripada perbuatan maksiat. Bid'ah lebih berbahaya daripada perbuatan maksiat secara umum. Kenapa? Karena orang yang berbuat maksiat umumnya tahu yang dia lakukan adalah salah, sehingga lebih dapat diharapkan taubatnya. Adapun para pelaku kebid'ahan, umumnya mereka menyangka, mereka meyakini apa yang mereka lakukan itu adalah suatu kebaikan. Sehingga berkata Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, al-bid'atu ahabbu ila iblis minal maksiyati. Bid'ah itu lebih disenangi oleh iblis daripada perbuatan maksiat. Karena demikian, orang yang melakukan kebid'ahan menganggap dirinya berada di atas kebaikan. Sehingga kapan dia bertobat? Sulit sekali diharapkan taubatnya. Ini diantara makna ucapan Nabi SAW, Inna Allah hajabat taubah an kulli sahibi bid'atin hatta yada'aha. Sesungguhnya Allah menghalangi taubatnya para pelaku bid'ah sampai dia meninggalkan bid'ahnya. Ini hukuman dari Allah Subhanahu wa taala kepada para pelaku bid'ah. Dan apabila kita mencoba meneliti lebih jauh, apa sebab terjadinya kesyirikan? Apa sebab terjadinya kebid'ahan? Sebabnya adalah adamul ilm, tidak adanya ilmu atau al-jahlu, kebodohan. Sehingga ketika seseorang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecintaan kepada ilmu, kerinduan untuk menghadiri majalisul ilm, senang bersahabat dengan para penuntut ilmu dan para ulama, orang-orang yang berilmu, maka ini adalah suatu nikmat yang sangat besar sekali yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada seorang hamba. Oleh karena itu, apabila nikmat ini telah ada dalam diri kita, walaupun sedikit, maka hendaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan syukur insyaallah taala nikmat tersebut akan ditambahkan. Nikmat tersebut akan ditambahkan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menegaskan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, maka sungguh akan kutambah nikmatku. Tetapi kalau kalian ingkar, kalian kufur terhadap nikmat tersebut, maka sungguh azabku sangat pedih. Maka bagaimana cara seseorang bersyukur? Tentunya dia bersyukur dengan bersemangat di dalam menuntut ilmu. Karena itu menunjukkan dia tidak menyia-nyiakan nikmat Allah atasnya. Allah telah berikan kemudahan baginya. Allah telah berikan kemudahan untuk menuntut ilmu. Diberikan taufik, diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, diberikan waktu luang. Kewajibannya apa? Kewajibannya adalah bersemangat dan berusaha untuk meraih ilmu sebanyak-banyaknya. Kemudian yang tidak kalah penting dari itu adalah berusaha untuk mengamalkan ilmu tersebut dan menyampaikannya kepada kaum muslimin, terutama keluarga terdekatnya. Akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita selalu membaca di dalam salat kita, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tidak kurang 17 kali dalam sehari dalam salat wajib. Kalau kita tambah dengan salat-salat sunnah, maka lebih daripada 17 kali. Dan salat sunnah yang perlu diperhatikan lebih daripada yang lain adalah salat sunnah rawatib minimal 12 rakaat dalam sehari semalam, yakni salat-salat rawatib yang mengeringi salat-salat fardu. Demikian pula salat malam, minimal salat witir sebelum terbit fajar, dan salat 2 rakaat setelah terbit fajar, yakni 2 rakaat sebelum subuh. Di dalam salat kita selalu membaca ihdinas siratal mustaqim yang terdapat dalam surat Al-Fatihah. Dan surat Al-Fatihah adalah rukun salat yang paling terpenting. Ulama menjelaskan bagian salat yang paling terpenting adalah Al-Fatihah. Ini dipahami dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yaqra bi Fatihah, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab." La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat seseorang
yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Tidak sah salat seseorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Jadi, surat Al-Fatihah adalah rukun yang paling penting di dalam salat. Kalau begitu, surat ini adalah surat yang sangat penting sekali. Kenapa tidak surat yang lain yang diperintahkan berulang-ulang? Dan kenapa pula surat ini tidak cukup dibaca sekali saja? Dalam satu salat, dalam satu rakaat cukup? Tidak cukup. Kalau begitu mesti ada rahasia penting. Mesti ada sesuatu yang besar, hikmah yang agung di balik surat Al-Fatihah. Subhanallah, surat Al-Fatihah kalau kita kaji dari awal sampai akhir adalah samudra ilmu yang sangat luas sekali. Dan pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan di antara rahasia surat Al-Fatihah yang perlu kita selalu renungkan, yaitu perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini doa yang selalu kita baca. Seberapa pentingkah doa ini sehingga kita diperintahkan untuk membacanya minimal 17 kali dalam sehari. Apa tidak cukup satu kali saja? Bukankah Allah Maha mendengar? Allah Maha mendengar. Satu kali kita baca Allah sudah tahu. Itu yang kita minta kepadanya. Tetapi karena pentingnya doa ini diperintahkan kita baca minimal 17 kali dalam salat wajib. Dan salat wajib adalah suatu amalan yang apabila ditinggalkan dapat menyebabkan kekufuran. Bahkan telah dinukil ijma' sahabat. Seperti kata tabi'in yang mulia Abdullah bin Syaqiq rahimahullahu ta'ala, kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an min al-a'mali tarkahu kufrun ghaira as-salah. Dahulu para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menganggap ada suatu amalan apabila ditinggalkan dapat menyebabkan kekufuran kecuali salat. Artinya, kalau seorang meninggalkan zakat, meninggalkan haji, meninggalkan puasa, selama dia tidak menentang kewajibannya, mungkin karena malas saja atau karena bakhil dengan hartanya, maka dia tidak akan sampai pada derajat kekufuran. Dia belum sampai pada derajat kekufuran. Tapi kalau dia meninggalkan sholat, maka dia sampai pada derajat kekufuran. Dan seorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah dalam sholatnya tidak sah, berarti sama dia dengan orang yang meninggalkan sholat. Berarti bacaan-bacaan yang terkandung dalam surat Al-Fatihah adalah sesuatu yang sangat penting sekali. Kalau seorang tidak membacanya, akan mengakibatkan kekufuran. Kenapa? Karena sholatnya tidak sah. Baik, kita selalu membaca ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah petunjuk atau hidayah kepada kami kepada jalan yang lurus. Ini subhanallah adalah doa yang selalu kita baca. Doa memohon hidayah. Kenapa kita memohon hidayah? Karena memang kita tersesat. Kita perlu memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullukum dhalun illa man hadaituh." Setiap kalian sesat kecuali yang aku berikan hidayah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang yang sudah dijamin masuk surga, beliau senantiasa berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku mohon kepadamu petunjuk. Aku meminta kepadamu hidayah dan ketakwaan, kesucian diri serta kecukupan. Kecukupan dari meminta-minta kepada makhluk. Ini diantara doa yang senantiasa dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan apa? Seorang nabi sekalipun membutuhkan hidayah. Baik. Sebab hidayah dijelaskan para ulama mencakup dua macam hidayah, yaitu hidayah kepada tauhid dan hidayah kepada sunnah. Hidayah kepada Islam dan hidayah di dalam Islam. Ini diantara pembagian hidayah yang disebutkan para ulama. Maksudnya apa? Kalaupun kita sudah mendapatkan hidayah kepada Islam, kita masih membutuhkan hidayah di dalam Islam. Maksudnya apa hidayah di dalam Islam? Yakni seluruh amalan-amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kenyataannya banyak orang muslim, tetapi dia masih melanggar
aturan-aturan Allah. Dia masih melakukan kebid'ahan, dia masih melakukan kemaksiatan. Walaupun dia tidak melakukan syirik. Oleh karena itu, kita tetap butuh hidayah walaupun kita sudah sebagai muslim. Padahal kita sudah mendapatkan hidayah kepada Islam. Ini hidayah yang paling besar. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala masih memerintahkan kita untuk memohon hidayah. Maka maknanya adalah memohon tambahan hidayah. Memohon tambahan hidayah kepada hidayah yang sudah ada. Dan kedua macam hidayah ini adalah hidayah yang sangat penting sekali. Kedua macam hidayah adalah hidayah yang penting. Hidayah kepada tauhid dan meninggalkan perbuatan syirik. Hidayah kepada sunnah, kepada jalan Rasulullah SAW dan para sahabatnya, dan meninggalkan perbuatan bid'ah serta kemaksiatan juga merupakan hal yang penting dalam kehidupan kita. Sehingga berkata Al-Imam Abu Aliyah rahimahullahu ta'ala, seorang tabi'in, beliau mengatakan, Inni la a'lam ayu ni'matain a'zam an hadani Allahu lil Islam wa an la yaj'alani haruriyah. Kata beliau rahimahullah, sesungguhnya saya tidak tahu dua nikmat apa yang lebih besar. Dua nikmat apa yang lebih besar? Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepadaku untuk masuk Islam, ataukah Allah tidak menjadikan aku pengikut Khawarij, pengikut Ahlul Bid'ah. Demikian para ulama ussalaf menganggap besarnya hidayah kepada sunnah mereka tidak kecilkan dengan hidayah kepada Islam. Sampai beliau mengatakan, saya tidak tahu nikmat mana yang lebih besar. Allah berikan aku hidayah kepada tauhid, meninggalkan perbuatan syirik, atau kepada sunnah, meninggalkan bid'ah, diantaranya bid'ah Khawarij. Bid'ah yang pertama muncul di masa tabi'in, di masa akhir-akhir sahabat. Ketika muncul bid'ah Khawarij, maka sahabat dan tabi'in sangat bersyukur dengan nikmat hidayah sunnah yang Allah telah berikan kepada mereka. Nikmat hidayah mengikuti jalan yang hak dan meninggalkan kebatilan. Kalau kita perhatikan hal itu diagungkan, dua nikmat ini sama-sama diagungkan oleh salaf. Kenapa? Karena apabila seseorang tidak dianugerahkan kedua nikmat ini, sama-sama dia terancam dengan neraka. Walaupun kalau dia tidak diberikan nikmat hidayah tauhid, dia kekal di neraka. Adapun kalau dia masih mentauhidkan Allah walaupun dia melakukan bid'ah, dia tidak kekal di neraka, namun bisa saja bid'ah tersebut mengantarkan kepada kekafiran. Ini sebabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan, "Wa sataftariqu ummati ala 73 firqah." Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar illa wahida. Semuanya di neraka kecuali satu. Ma'ana alaihi wa ashabi, yakni yang mengikuti aku, yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatku. Artinya apa? Yang menyelisihi jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menyelisihi jalan sahabat juga terancam dengan neraka. Juga terancam dengan neraka. Ini alasan yang pertama. Kenapa generasi salaf mengagungkan nikmat kepada sunnah sebagaimana nikmat hidayah kepada tauhid? Karena orang yang tidak mendapatkan hidayah kepada tauhid dan tidak mendapatkan hidayah kepada sunnah sama-sama terancam ke neraka. Alasan yang kedua, karena apabila seseorang tidak mendapatkan hidayah kepada sunnah, kepada manhajus salaf, kepada manhaj yang hak, maka itu akan mengantarkannya kepada kekufuran. Jadi sama aja, kembali kepada kekufuran. Dan ini sudah banyak terjadi. Sudah banyak terjadi. Seperti ketika awal munculnya Syiah. Muncul kebid'ahan mereka pertama sekali hanyalah mengkultuskan atau berlebih-lebihan di dalam menghormati Ali bin Abi Thalib. Ini bid'ah mereka pertama kali. Ini bukan kekufuran. Ini bid'ah tapi tidak sampai kepada kesyirikan. Pada akhirnya bid'ah ini terus bertambah. Lalu mereka mulai berkeyakinan, mulai mengatakan sebetulnya Ali yang pantas menjadi nabi. Jibril alaihi salam memberikan wahyu. Harusnya diberikan kepada Ali, diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Terus, sebetulnya Ali lebih mulia daripada Nabi Muhammad SAW. Terus bertambah lagi, sebetulnya Ali itu sebagai sesembahan kita, sebagai Tuhan kita. Surga dan neraka ada di tangannya. Pada akhirnya apa? Mereka sampai kepada derajat kesyirikan. Mereka sampai pada derajat kekufuran. Oleh karena itu, nikmat hidayah harus senantiasa kita minta kepada Allah, yaitu kita minta dua bentuk hidayah ini, hidayah kepada tauhid dan hidayah kepada sunnah. Kemudian, sebagaimana kita pahami, kalau kita menginginkan rezeki yang baik, menginginkan rezeki yang berkah, di samping kita berdoa kepada Allah, maka kita juga harus usaha. Kita juga harus berusaha untuk mendapatkannya. Kita menginginkan pasangan yang saleh, suami yang saleh, tentunya kita juga harus berusaha mendapatkannya. Bagaimana caranya berusaha? Caranya adalah, di antaranya yang paling penting adalah kita berusaha menjadi wanita salehah. Seorang wanita yang menginginkan suami yang saleh, tentunya terlebih dahulu dia harus berusaha menjadi wanita salehah. Di samping dia berdoa, dia juga berusaha. Baik. Demikian pula ketika kita menginginkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh. Di samping kita berdoa, kita juga berusaha mendidik mereka. Kita jaga pergaulan mereka. Jangan sampai berteman dengan orang-orang yang jelek. Kita pilih sekolah yang terbaik untuk mereka. Jangan disekolahkan di tempat-tempat yang mengajarkan kemaksiatan dan kebidahan, apalagi kesyirikan. Termasuk kebodohan. Ketika kita menginginkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh, ternyata kita sekolahkan di tempat-tempat yang mengajarkan kesesatan dan penyimpangan. Inilah pentingnya Ahlus Sunnah wal Jamaah harus memiliki sekolah sendiri, harus memiliki komunitas tersendiri, agar selamat dari lingkungan yang buruk, dari pendidikan yang jelek. Baik, maka demikian pula hidayah. Kita mohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita juga dituntut untuk berusaha mencari hidayah tersebut. Dengan apa? Caranya, di antaranya yang paling penting adalah menuntut ilmu. Kalau kita tidak mengenal sunnah, atau sebelumnya kalau kita tidak mengenal tauhid, bagaimana kita bisa mentauhidkan Allah dengan benar? Kita tidak mengenal sunnah, bagaimana kita bisa mengikuti jalan sunnah Rasulullah SAW? Oleh karena itu, pembagian hidayah yang lain yang dijelaskan para ulama adalah hidayatu ila ilmin wa hidayatu ila amalin. Hidayah kepada ilmu dan hidayah kepada amalan. Ini dua macam hidayah dari sisi pembagian yang lain. Hidayah kepada ilmu dan hidayah kepada amalan. Hidayah kepada ilmu, kita minta kepada Allah. Sebagaimana kita minta kepada Allah juga hidayah kepada amalan. Maka, seperti kita jelaskan tadi, di samping kita berdoa, juga kita harus berusaha untuk meraihnya. Tidak cukup hanya dengan doa. Harus juga kita berusaha, ada usaha dari kita untuk meraih hidayah kepada ilmu dan hidayah kepada amalan. Oleh karena itu, sangat mengherankan kalau seorang setiap hari membaca ihdinas siratal mustaqim, dia mohon hidayah kepada ilmu dan kepada amalan, lalu dia tidak mau belajar. Dia tidak mau menuntut ilmu. Dia tidak mau menghadiri majelis ilmu. Dan yang lebih parah lagi, kalau seorang sudah diberikan hidayah untuk menghadiri majelis ilmu, lalu dia tidak memperhatikan apa yang disampaikan. Mungkin sibuk ngerumpi, apalagi sampai menggibah, sibuk main HP, sibuk SMS-an, iya, dan seterusnya. Ini seperti orang yang berdusta ketika dia memohon kepada Allah. Dia mohon ilmu, tapi dia tidak berusaha mencari ilmu. Iya. Maka inilah pentingnya menuntut ilmu dalam kehidupan kita. Dia adalah sesuatu yang selalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah kita mendapatkan ilmu itu, maka harus ada usaha dari kita untuk mengamalkannya. Harus ada usaha dari kita untuk mengamalkannya. Di samping kita berdoa kepada Allah agar dapat mengamalkan hidayah tersebut, maka kita juga harus berusaha untuk mengamalkannya. Oleh karena itu, dibutuhkan dalam kehidupan seorang hamba as-sabru wal istiqamah. Kesabaran dan istiqamah.
Karena seseorang tidak mungkin dapat mengamalkan ilmu yang sudah dia ketahui tanpa kesabaran dan tanpa istiqamah. Dan dia tidak akan dapat meraih kesabaran dan istiqamah tanpa dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan tanpa dia berusaha. Harus ada doa dan harus ada usaha. Iya. Demikianlah. Ini selalu kita minta kepada Allah. Maka permintaan kita ini harus kita iringi dengan usaha, yaitu usaha untuk belajar dan mengamalkan ilmu yang sudah kita ketahui. Menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu yang sudah kita ketahui. Baik. Maka inilah yang dimaksud dengan jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus itu? Yaitu jalannya orang-orang yang berilmu dan mengamalkan ilmu mereka. Siapa mereka itu? Mereka itu adalah siratal ladzina an'amta alaihim. Orang-orang yang telah Allah beri nikmat. Lalu siapa orang-orang yang telah Allah beri nikmat tersebut? Dijelaskan dalam ayat yang lain. Wa may yuti'illaha war rasula ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka akan bersama orang-orang yang telah Allah beri nikmat atas mereka. Siapa mereka? Yaitu para nabi, as-siddiqin, as-syuhada, dan as-salihin. Mereka lah sebaik-baiknya teman. Dan seluruh sifat-sifat ini, para nabi, siddiqin, syuhada, dan salihin, semuanya ada dalam diri para sahabat, ada dalam diri Rasulullah SAW dan para sahabat. Ada dalam diri Rasulullah SAW dan para sahabat. Oleh karenanya yang dimaksud dengan as-siratal mustaqim, yang selalu kita minta kepada Allah adalah jalannya para sahabat, jalannya Rasulullah SAW dan para sahabat. Ini dikuatkan dengan ayat yang lain, yaitu dalam surat Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasannya inilah jalanku yang lurus, sirat mustaqim. Fattabi'uhu, maka ikutilah jalan itu. Wa la tattabi'us subula, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Al-Imam Mujahid rahimahullah, yang dimaksud dengan jalan-jalan yang lain itu, yang akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah itu adalah al-bid'ah wa syubhat. Bid'ah-bid'ah dan syubhat-syubhat. Kalau begitu, as-siratal mustaqim yang selalu kita minta kepada Allah adalah jalan sunnah, yakni sunnah Rasulullah SAW dan para sahabat, sebagaimana beliau telah berpesan, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasyidin yang telah mendapatkan petunjuk setelahku. Berarti yang dimaksud dengan jalan yang lurus adalah jalan Rasulullah SAW dan para sahabatnya, sedangkan jalan yang bengkok adalah jalan orang-orang kafir dan ahlul bid'ah. Kemudian kita membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai, dan bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Nabi SAW sendiri telah menjelaskan di dalam hadis yang sahih, yang dimaksud dengan al-maghdub alaihimul yahud wad-dallin an-nasara. Orang-orang yang dimurkai itu adalah Yahudi, dan orang-orang yang sesat adalah Nasrani. Jadi subhanallah, setiap hari kita minta kepada Allah, setiap hari kita minta kepada Allah agar diberikan hidayah mengikuti jalannya Rasulullah SAW dan para sahabat, bukan jalannya orang-orang Yahudi, dan bukan pula jalannya bukan pula jalannya orang-orang Nasrani.
Ulama menjelaskan kenapa orang-orang Yahudi itu dimurkai dan kenapa pula orang-orang Nasrani itu tersesat. Di antara sebab yang paling mendasar adalah karena orang-orang Yahudi mereka mengetahui ilmu. Apabila mereka mengetahui suatu ilmu, mereka tidak amalkan. Mereka tidak amalkan. Sebaliknya orang-orang Nasrani, mereka beramal tanpa ilmu. Mereka beramal tanpa ilmu. Adapun Rasulullah SAW dan para sahabatnya, mereka berilmu dan beramal. Inilah jalan Ahlus Sunnah. Maka kita lihat, ternyata banyak di antara kaum muslimin yang mengikuti jalan Yahudi dan banyak pula yang mengikuti jalan Nasrani. Banyak di antara kaum muslimin yang sudah mengetahui suatu ilmu tapi mereka tidak amalkan. Berapa banyak yang tahu sholat itu wajib, tapi bandingkan dengan orang yang sholat di masjid. Berapa banyak wanita yang tahu menutup aurat itu wajib, tapi bandingkan berapa banyak kaum muslimah yang menutup auratnya. Iya. Sebaliknya juga banyak kaum muslimin yang beramal tanpa didasari oleh ilmu, mengikuti jalannya orang-orang Nasrani. Mengikuti jalannya orang-orang Nasrani. Beramal tanpa didasari ilmu, yaitu beramal dengan dasar apa? Dengan dasar kebid'ahan, tanpa dalil dari Al-Quran wa Sunnah. Maka ulama menjelaskan ayat ini mengabarkan kepada kita manusia itu hanya terbagi 3 kelompok, tidak lebih daripada itu. Lalu kita masuk kelompok yang mana? Hakikatnya manusia itu hanya terbagi 3 kelompok. Kelompok yang pertama adalah mereka yang berilmu dan beramal. Mereka yang selalu berusaha menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu mereka. Inilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Inilah salafiyun, pengikut generasi salaf. Kelompok yang kedua, mereka yang memiliki ilmu namun tidak mengamalkan ilmunya. Maka ini mencakup Yahudi dan kaum muslimin yang mengikuti jalan mereka. Dan kelompok yang ketiga, mereka yang beramal tanpa didasari oleh ilmu. Ini mencakup kaum Nasrani dan seluruh yang mengikuti jalan mereka, termasuk dari kalangan kaum muslimin. Ini 3 kelompok manusia. Maka subhanallah, kita diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk selalu minta agar kita dikelompokkan kepada golongan orang-orang yang berilmu dan beramal, dan dijauhkan dari kelompok yang berilmu tanpa amal dan kelompok yang beramal tanpa ilmu. Dari sini kita ketahui ilmu dan amal adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Dan yang dimaksud dengan ilmu di sini tentu saja ilmu din, ilmu agama, bukan ilmu dunia. Bukan ilmu dunia. Jangan disamakan antara ilmu din dan ilmu dunia. Yang dimaksud adalah ilmu dunia. Afwan, ilmu agama. Maka seperti yang saya sampaikan di awal tadi, hendaklah kita bersyukur apabila Allah subhanahu wa ta'ala telah menganugerahkan nikmat ini kepada kita. Tinggal kita minta ditambahkan. Dan juga harus ada dalam hati kita pengagungan terhadap ilmu. Demikian pula pengagungan terhadap majalisul ilm. Demikian pula harus ada ta'awun. Harus ada tolong-menolong di dalam menuntut ilmu. Terutama bagi suami istri. Kalau suami ta'lim misalkan, tolonglah istri bantu menjaga anak-anaknya. Sebaliknya juga suami. Kalau istrinya lagi ta'lim, dia bantu untuk menjaga anak-anaknya. Jangan sampai anak-anaknya mengganggu ibunya lagi ta'lim. Bahkan mengganggu seluruh majelis. Ini harus dinasihatkan, disampaikan kepada suami-suaminya untuk ta'awun. Bukankah masing-masing dari suami istri menginginkan pasangannya menjadi saleh dan saleha? Bagaimana bisa menjadi saleha kalau menuntut ilmu saja tidak bisa dia konsentrasi dengan baik? Maka harus ada ta'awun, bekerja sama antara suami istri untuk saling tolong-menolong di dalam menuntut ilmu agama. Baik, barangkali ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, saya persilakan. Silakan ditulis dalam kertas.
Baik. Afwan Ustaz, Anda ingin bertanya, apabila ada seorang yang bekerja di lapangan, misalnya sebagai pekerja tambang yang mana kondisi di lapangan sangat berat dan menguras banyak tenaga, apakah kondisi ini diperbolehkan baginya untuk tidak berpuasa? Ini tidak dibenarkan. Dia harus berusaha dan dia mencari pekerjaan yang lain. Dia mencari pekerjaan yang lain yang tidak menguras tenaga sehingga dia bisa berpuasa. Apalagi negeri Muslim. Ini negeri Muslim, di mana orang-orang yang bekerja, alhamdulillah telah diatur oleh ketentuan pemerintah selama bulan Ramadan, pekerjaan itu harus dikurangi. Sehingga kita lihat di kantor-kantor pemerintah, masuk kerjanya jadi lebih lambat dan keluarnya jadi lebih cepat. Jadi tidak bisa seorang mengatakan ini suatu darurat, tidak bisa. Apalagi ini negeri Muslim yang kalau dia laporkan kepada pemerintah, kalau dia berusaha melapor kepada pemerintah, kalau perusahaan itu perusahaan swasta, maka pasti akan ditegur kalau di bulan Ramadan tidak memperhatikan waktu-waktu bekerja. Iya. Jadi dia harus cari pekerjaan lain dan dia berpuasa. Demikian yang dijelaskan para ulama kita seperti Syekh Ibnu Baz, Syekh Ibnu Utsaimin dan yang lainnya. Baik. Bagaimana cara bisa mempertahankan istiqamah jika kita hidup di lingkungan yang dipenuhi dengan kebid'ahan? Yang paling terbaik apabila seorang mengkhawatirkan dia akan terjerumus kepada kebid'ahan ketika dia tinggal di lingkungan yang banyak bid'ahnya, apalagi sampai dia tidak bisa menegakkan sunnah, apalagi sampai sunnah-sunnah yang wajib, maka wajib atasnya untuk hijrah. Wajib baginya untuk hijrah kalau sampai dia tidak bisa menegakkan sunnah, yakni sunnah-sunnah yang wajib. Wajib atasnya untuk hijrah. Alam takun ardullahi wasiyah fatuhajiru fiha. Bukankah bumi ini luas sehingga kalian bisa berhijrah kepadanya? Bukankah bumi Allah ini luas sehingga kalian bisa berhijrah padanya? Ini yang terbaik. Ini hukum hijrah, bisa wajib, bisa sunnah. Sunnah kalau dia masih bisa menegakkan sunnah di tempat tersebut dan dia bisa menjaga dirinya dan anak-anaknya, maka sunnah dia berhijrah. Tetap disunahkan dia berhijrah. Tapi dia menjadi wajib kalau dia tidak bisa menegakkan sunnah di situ. Apakah dia dilarang, diintimidasi sehingga dia tidak bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban, maka wajib baginya untuk hijrah. Sebab di hari kiamat kelak Allah tidak akan menerima alasan orang yang mengatakan saya tidak bisa beribadah, saya tidak bisa melaksanakan kewajiban ini. Kenapa? Karena lingkungan saya tidak mengizinkan saya. Mereka mengintimidasi saya. Itu alasan yang tidak akan diterima. Akan dikatakan kepadanya, alam takun ardullahi wasiyah fatuhajiru fiyah. Bukankah bumi Allah itu luas sehingga kalian bisa berhijrah kepadanya? Baik, ini yang pertama. Ini solusi yang paling baik. Dan ini juga dinasihatkan oleh Syekhuna Syekh Abdullah Al-Mar'i hafizahullah ta'ala pada daurah kemarin di Jogja dan di beberapa tempat beliau menasihatkan kepada ahlus sunnah hendaklah memiliki komunitas tempat tinggal tersendiri yang di situ dilengkapi dengan pondok, dilengkapi dengan sarana-sarana pendidikan sehingga akan saling dapat membantu untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, ini yang pertama. Yang kedua, di antara yang paling penting untuk menjaga keistiqomahan kita adalah berdoa. Senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula menuntut ilmu. Ini juga faktor yang sangat penting untuk menguatkan keistiqomahan seseorang. Berdasarkan apa yang telah kita sampaikan dari awal sampai akhir. Dari awal sampai akhir yang kita sampaikan tadi adalah penjelasan bagaimana kita agar bisa istiqamah. Dengan apa? Dengan ilmu dan amal. Semakin baik ilmu seseorang, pemahaman seseorang, maka akan semakin membantu dia untuk istiqamah. Kalau kita perhatikan, orang-orang yang meninggalkan jalan yang hak, dia mengikuti jalan yang batil. Kenapa? Karena kebodohan. Karena kurangnya pemahaman. Iya. Demikian pula dengan selalu bersahabat dengan orang-orang saleh, menghadiri majelis ilmu dan bersahabat dengan orang-orang saleh, dan menghindari teman-teman yang buruk, menghindari majalis ahlul bid'ah. Jangan duduk-duduk bersama orang-orang yang sesat.
Ini adalah di antara sebab istiqamahnya seseorang di atas jalan yang hak. Demikian pula kesabaran, saling nasihat menasihati, meminta nasihat kepada saudaranya, meminta nasihat kepada orang-orang yang berilmu. Ini adalah jalan yang dapat membantu seseorang untuk istiqamah. Iya. Demikian pula meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan keimanan dan ketakwaan, ini akan membantu seseorang untuk istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahu a'lam. Apa kewajiban ayah terhadap anaknya wanita yang janda? Apakah si anak wanita tidak boleh tinggal serumah dengan ayah karena si ayah sudah lepas kewajiban terhadap si anak karena sudah menikah lalu bercerai dengan suaminya? Ini anggapan yang tidak benar. Seorang yang memiliki anak, dia menikah atau belum menikah, dia dalam pernikahan atau sudah bercerai, kewajiban orang tua tidak lepas. Kewajiban orang tua untuk mendidiknya, untuk memberikan nafkah kepadanya, itu belum lepas. Tidak lepas sama sekali. Kenapa demikian? Karena hubungan anak dengan orang tua tidak akan pernah putus. Kalau hubungan suami istri bisa putus. Sedangkan hubungan anak dengan orang tua itu tidak putus. Itu tidak putus. Iya. Hanya saja kalau wanita itu sudah menikah, yang lebih wajib untuk menafkahinya adalah suaminya. Bukan berarti lepas kewajiban itu dari ayahnya, bukan. Cuman yang lebih wajib adalah suaminya. Oleh karena itu yang lebih harus dia taati adalah suaminya dibanding kedua orang tuanya. Dan bukan berarti orang tua sudah tidak bisa memberikan nasihat kepadanya, bukan. Tetap orang tua apabila melihat ada yang perlu diarahkan, diluruskan, dinasihati, wajib dia menyampaikan kepada anak wanitanya yang sudah menikah. Apalagi kalau sudah janda. Ketika dia sudah tidak ada suami yang menafkahinya, maka kewajiban yang lebih wajib kembali kepada orang tuanya, kembali kepada ayahnya. Jadi hubungan antara anak dan orang tua dan kewajiban-kewajiban serta hak antara anak dan orang tua itu tidak pernah putus. Tidak pernah yang namanya bercerai antara orang tua dan anak, tidak. Seperti itu, wallahu a'lam. Bagaimana sikap seorang anak yang ditentang dari orang tuanya untuk berhijab atau cadar? Pertama sekali, dia berusaha untuk menasihati orang tuanya. Menasihati dengan dalil-dalil Al-Quran wa Sunnah. Demikian pula penjelasan para ulama, termasuk penjelasan Imam Syafi'i, yang katanya orang Indonesia pengikut Syafi'i. Beliau termasuk ulama yang memerintahkan wanita muslimah untuk menggunakan cadar. Inilah pentingnya ilmu. Pentingnya ilmu tidak saja untuk kita amalkan, tapi juga untuk kita dakwahkan. Dan kita gunakan menghadapi hal-hal seperti ini. Kalau kita nggak memiliki dalil, bagaimana kita bisa menjawab? Bagaimana kita bisa menerangkan kepada orang tua kita? Maka pertama sekali yang saya nasihatkan adalah menuntut ilmu, terutama tentang perkara yang dihadapi tersebut, lalu jelaskan dengan baik kepada orang tua. Ini yang pertama. Yang kedua, dia tidak boleh mentaati. Dia harus berusaha untuk tetap menggunakan hijab, dan dia tidak boleh mentaati perintah orang tua yang bertentangan dengan aturan Allah. Tetapi saya nasihatkan di satu sisi, dia juga harus berusaha menyenangkan orang tua. Ini strategi yang bagus sekali. Walaupun di sisi lain orang tua tidak senang karena kita menjalankan syariat, di satu sisi kita berusaha untuk menyenangkan orang tua dalam perkara yang tidak bertentangan dengan syariat. Seperti apa? Kalau kita punya duit, kasih ke orang tua, berikan hadiah. Atau orang tua lagi sibuk di dapur, dibantu. Iya. Demikian seterusnya. Kita berusaha membantu, berbakti dari sisi yang lain, dan juga tentu saja kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dapat memberikan hidayah kepada orang tua kita. Demikian pula kita gunakan wasilah-wasilah dakwah seperti adanya majalah-majalah, artikel-artikel yang bisa kita copy kemudian diminta orang tua untuk membacanya, atau kajian-kajian yang terekam minta orang tua untuk mendengarkannya. Ini usaha untuk dakwah agar orang tua dapat memahaminya dengan baik. Seperti itu. Demikian pula seorang wanita muslimah, dia berusaha untuk mencari suami yang saleh agar dengan itu dia lebih bebas untuk menjalankan syariat dengan benar. Karena kalau dia sudah berada di bawah tanggung jawab seorang suami, maka suaminya yang lebih harus dia taati daripada orang tuanya. Demikian.
Bagaimana kalau ada akhwat yang dilarang berjilbab syar'i dan mengikuti ta'lim? Ini sudah dijawab barusan ya. Pertanyaannya sama. Iya. Adapun larangan mengikuti ta'lim, baik. Alhamdulillah sekarang ini sudah banyak sarana belajar. Artinya kalau memang sama sekali tidak bisa menghadiri ta'lim, dihalang-halangi, dilarang menghadiri ta'lim, maka pergunakan sarana-sarana yang lain. Seperti dengan buku-buku, dengan majalah-majalah, dengan kaset-kaset. Baik, seperti itu. Tetapi hendaklah dia tetap berusaha untuk menghadiri majelis ilmu. Kalaupun tidak bisa menghadiri majelis ilmu, maka pergunakan sarana-sarana yang lain untuk menuntut ilmu agama. Demikian, wallahu a'lam. Baik, tidak ada pertanyaan lagi? Kelas? Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya yang terakhir. Mana yang lebih utama? Menikah atau berbakti kepada kedua orang tua? Ini adalah dua perkara yang tidak bisa dipisahkan. Nggak perlu dipertentangkan. Kedua-duanya adalah sunnah, adalah kewajiban yang harus diamalkan oleh seorang hamba. Ini nggak bisa dipisahkan ya. Nggak perlu dipertentangkan, nggak perlu dipisahkan. Artinya, seorang wanita muslimah itu, kalaupun dia menikah, itu tidak menghilangkan kewajibannya untuk berbakti kepada orang tua. Oleh karena itu, penting sekali mencari suami yang saleh, suami yang memiliki pemahaman agama yang baik, agar dia juga paham. Istrinya perlu juga berbakti kepada orang tua. Jangan dihalang-halangi. Iya. Jadi ini dua perkara yang nggak perlu dipertentangkan, nggak perlu dipisahkan. Baik, seperti itu Allah alam. Adapun hukum menikah itu kadang bisa sunnah, kadang bisa wajib, bahkan bisa makruh, bisa haram. Kapan dia wajib? Hukum asalnya adalah sunnah. Kapan dia wajib? Dia wajib ketika seseorang itu khawatir kalau dia tidak menikah, maka dia akan terjatuh dalam perzinahan. Maka dalam kondisi seperti itu wajib dia menikah. Iya. Dan pada umumnya orang tua senang kalau anaknya menikah, apalagi dia mendapatkan suami yang saleh atau istri yang salehah. Maka umumnya orang tua itu senang. Jadi itu juga termasuk bakti kepada orang tua, menyenangkan orang tua. Iya. Oleh karena itu, carilah suami yang saleh, yang akhlaknya baik, dia bisa bergaul dengan keluarga kita dengan baik. Apalagi kalau dia memiliki ilmu, dia bisa mendakwahi keluarga kita. Mungkin kita tidak pernah bisa mendakwahi keluarga kita, tapi dengan hadirnya suami kita, mungkin dia memiliki ilmu, dia bisa mendakwahi keluarga kita. Ini suatu kebaikan yang besar. Iya. Baik, ini yang bisa kita sampaikan. Insyaallah taala nanti ba'da zuhur masih ada ta'lim di mana? Masjid Al-Huda. Yang sempat silahkan datang. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.